dengan saya di channel barunya Rofik. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi if yang dikombinasikan dengan or dan and. Di video saya sebelumnya saya telah membahas penggunaan fungsi if saja yang tidak dikombinasikan. Untuk yang belum nonton silahkan klik link yang saya sertakan di deskripsi. Kita mulai saja dari penggunaan yang pertama. Fungsi if dan or. Saya sudah siapkan tabelnya. Ada nama anak, nilai mata pelajaran, terus di sini ada syarat. Penggunaan or di sini maksudnya adalah ketika nilai tersebut atau kondisinya memenuhi salah satu di antara dua syarat ini. Syarat yang pertama, syarat yang kedua. Jika memenuhi salah satu, hanya salah satunya. Kita mulai saja. Sama dengan if or, lalu syarat yang pertama, nilai minimal adalah 5. Min, kita blok, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika. Minimal adalah 5, berarti sama dengan atau lebih besar dari 5. Ya, ini syarat yang pertama. Ketika ini tidak tercapai atau tidak sesuai, maka kita tulis syarat yang kedua. Syarat yang keduanya rata-rata, berarti average. Daftar nilainya minimal adalah 6, berarti sama dengan atau lebih besar dari 6. Ya, syaratnya cuma 2. Jadi kita di sini tulisnya juga hanya 2. Kalau ada syarat lagi kita bisa tambahkan lagi. Langsung ke hasilnya. Hasilnya adalah lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Ada kesalahan penulisan di sini. Ini kesalahan penulisan. Ya. Seperti itu. Tidak lulus. Ini kenapa tidak lulus? Karena kita lihat, kita analisis. Yang pertama ada 2 nilai yang di bawah 5. 2 nilai yang di bawah 5, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Berarti dia tidak memenuhi syarat yang pertama. Tapi apakah dia tidak memenuhi syarat yang kedua juga? Nilai rata-rata minimal adalah 6. Kita lihat nilai rata-ratanya di sini 5,5, di bawah 6. Jadi nomor 3 ini, siswa nomor 3, dia tidak memenuhi syarat yang pertama, nilai rata-rata, nilai minimal 5. Dia juga tidak memenuhi syarat yang kedua, nilai rata-ratanya minimal 6. Di sini ada yang di bawah 5, nilai rata-ratanya di bawah 6, makanya dia tidak lulus. Kita analisis yang ini, siswa nomor 1. Semua nilai rata-ratanya di sini di atas 5, nilai minimalnya maaf. Semua nilai minimal di atas 5, otomatis dia lulus. Kita analisis yang ada di bawah 5. Ini contohnya. Nomor 14. Dia tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu nilai minimalnya adalah 5, karena di sini ada nilai yang 3,1, dia di bawah 5. Kalau lihat dari sini saja harusnya dia tidak lulus, tapi di sini ada satu syarat lagi. Nilai minimal rata-ratanya adalah 6. Dia nilai rata-ratanya adalah 6,6. Jadi dia memenuhi syarat yang kedua, makanya dia lulus. Seperti itu. Sedikit kita jelaskan pengertian dari isinya. If, jika. Biasanya kalau tanpa kombinasi, setelah if ini kita langsung
ketikan selnya. Untuk kombinasi ini, setelah if kita tulis or itu adalah kombinasinya, or lalu syarat yang pertama, kita tulis syarat yang pertama. Nah, sampai sini syarat yang pertama, nilai minimal adalah 5. Terus kita tulis lagi syarat yang keduanya, nilai minimal adalah 6, jadi sama dengan 6 atau di atas 6. Jika dia memenuhi salah satu di antara dua syarat ini, maka dia lulus. Ketika memenuhi ini, otomatis akan lulus. Ketika tidak memenuhi ini, dia akan analisis syarat yang kedua, memenuhi atau tidak. Kalau memenuhi, dia juga akan lulus. Nah, ketika tidak memenuhi dua-duanya, dia baru akan keluar tidak lulus. Contohnya yang tadi, yang bawah, siswa nomor 14. Siswa nomor 14 nilainya tidak memenuhi syarat yang pertama karena ada nilai yang di bawah 5. Lalu dia akan analisis yang keduanya, syarat yang kedua, nilai rata-rata di bawah di atas 6 atau sama dengan 6, maka dia lulus. Nah, dia tidak memenuhi syarat yang pertama ini, lalu dia analisis yang kedua, ternyata di atas 6, dia masuk ke lulus. Selanjutnya fungsi if kombinasi dengan n. Saya sudah siapkan juga, di sini ada nama dan nilai. Nilai yang saya tulis di sini dan di si tempat yang ini nilainya sama, namanya juga sama. Yang berbeda adalah syaratnya. Yang pertama tadi syaratnya ketika memenuhi salah satu di antara dua syarat ini. Jadi jika nilainya 5, atau kalaupun bukan 5 tapi dia rata-rata di atas 6, dia akan lulus. Nah, syarat yang kedua di contoh yang kedua ini harus memenuhi dua-duanya. Jadi nilai minimalnya harus 5 dan rata-ratanya harus 6. Jadi logikanya gini, jika nilainya 5,5, 5,5, dia memenuhi syarat yang pertama. Ini nilai minimal adalah 5, tapi rata-ratanya di bawah 6, dia tidak lulus. Nah, untuk syarat yang seperti ini kita pakai fungsi if dan and. Kita coba. Sebelum kita coba, kita analisa dulu satu saja contoh yang nggak mungkin lulus. Jadi nilai rata-rata paling gampang adalah ini, nilai minimal 5, berarti kalau di bawah 5 dia nggak lulus. Nah, ini ada nih, ini pasti nanti hasilnya tidak lulus. Ini hasil tidak lulus. Satu lagi ini ada 4,2, dia juga pasti tidak lulus. Nah, ini untuk pembuktian saja. Kita mulai. Sama dengan if and nilai minimal lebih besar atau sama dengan 5. Syarat yang pertama ini, jadi harus memenuhi syarat yang pertama ini, dan ada syarat yang keduanya, average, ini rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 6. Lalu hasilnya, jika memenuhi kedua syarat ini maka hasilnya adalah lulus. Jika tidak memenuhi, hasilnya tidak lulus. Copy. Ya, sesuai analisa kita sebelumnya, ini pasti tidak lulus karena dia ada yang di bawah 5. Dia juga nggak lulus, ada yang di bawah 5. Tidak memenuhi syarat yang pertama, maka otomatis nggak lulus. Memenuhi syarat yang pertama, tapi lihat lagi memenuhi syarat yang kedua nggak. Kalau nggak memenuhi syarat yang kedua, dia juga tidak lulus. Ya, kita coba buka lagi
Di sini lulus, dia memenuhi syarat yang pertama. Nah, ini dia memenuhi syarat yang pertama ini karena nilainya di atas 5 semua. Enggak hanya ini, kalau yang tadi ketika memenuhi ini dia langsung keluar lulus. Yang tadi yang pertama yang pakai OR, ketika memenuhi syarat yang pertama dia langsung lulus. Tapi karena dia harus, yang sekarang ini harus memenuhi dua-duanya, setelah memenuhi syarat yang pertama dia akan analisa lagi apakah memenuhi syarat yang kedua. Ketika sudah memenuhi kedua syarat ini dia baru akan keluar lulus. Kita lihat nilai rata-ratanya adalah 6,3 di atas 6, jadi dia lulus. Yang tidak lulus, contoh yang tidak lulus nilainya di atas 5 semua ya kan? Di atas 5 tapi tidak lulus. Ini ada bukan. Kebetulan angka-angka yang saya tulis di sini semuanya angkanya di atas 5. Misal saja kita ditulis 5 di sini, kita ganti lagi 5,5, ganti lagi 6. Nah, ini memenuhi syarat yang pertama, tapi dia akan analisa lagi memenuhi syarat yang kedua enggak. Ketika tidak memenuhi syarat yang kedua, dia hasil tidak lulus. Sekian video saya kali ini. Jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komen, lalu share video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.